Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, satu guru dan dua siswi sekolah dasar di Magetan tewas tenggelam di dam atau pintu air sungai dekat sekolah. Saat itu mereka ingin mencari tanah untuk media tanaman. Satu guru dan dua siswi sekolah dasar negeri Bali Rejo 1, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, tewas tenggelam di dam atau pintu air sungai desa setempat Sabtu siang. Para korban adalah Guno, guru pengajar, serta Latifah dan Revina, siswi kelas 5 dan 6 sekolah dasar. Peristiwa terjadi ketika Guno mengajak murid-muridnya pergi ke dam yang dekat dengan sekolah untuk mengambil tanah guna keperluan media tanaman. Tak lama berselang sejumlah siswa berlarian meminta pertolongan warga karena mengetahui guru dan temannya tenggelam. Warga dibantu polisi dan tentara kemudian melakukan pencarian. Ketiga korban akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa dan dibawa ke puskesmas Kawedanan. Bapak gurunya sama muridnya satu, dan yang terakhir di agak sebelah utara sekitar 5 meter dari tempat yang pertama, sekitar kedalaman 9 meter ditemukan korban yang ketiga. Itu saat ditemukan posisinya di dalam seperti apa? Di dalam setengkurap di samping batu, yang pertama berdiri di selorongan sungai. Masih mengenakan seragam semua? Masih. Jatuh, kebetulan dua-duanya cewek, atas nama Dewi sama Latifah. Nah, kemudian sudah bisa kita evakuasi mati kemudiannya. Kalau guru berusaha menolong bagaimana? Guru berusaha menolong, namun karena dalamnya dam, guru pun juga lanjut juga. Kedalaman berapa? Kedalaman kurang lebih 9 meter. Usai divisum, jenazah 3 korban diserahkan ke keluarga. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, sebuah sedan yang ditumpangi pasangan suami istri menabrak bagian belakang truk bermuatan batu di Jalan Raya Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya sang istri meninggal dunia sementara suaminya yang mengemudikan sedan terluka berat. Kecelakaan antara sedan dan truk bermuatan batu ini terjadi di Jalan Raya Bypass Mojokerto, Surabaya, tepatnya di Desa Wates, Sumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan, Aryati Wijayanti, 58 tahun, warga Pasuruan meninggal dunia di lokasi. Sementara suaminya, Endah Budianto, 67 tahun, terluka parah. Peristiwa berawal saat sedan melaju kencang di belakang truk bermuatan batu dari arah Jombang menuju Surabaya. Di lokasi kejadian, truk hendak menepi karena akan ganti sopir. Diduga pengemudi sedan mengantuk atau kurang waspada sehingga langsung menabrak bagian belakang truk yang dikemudikan Nanang Dwi Pambudi. Langsung. Kondisinya sekarang gimana Pak, korbannya Pak? Itu korbannya yang istrinya meninggal, yang tadi suaminya bawa ke rumah sakit. Istirahat mau kencing, pinggir mau kencing, terus mau gantian sopir. Tiba-tiba dari belakang terus tabrak itu. Berarti baru berhenti gitu? Iya. Bukan parkir gitu? Nah. Oh, berhenti. Mau kemana tujuan? Mau ke Bali. Dari Solo. Korban meninggal dunia dibawa ke RSUD Kota Mojokerto, sedangkan korban luka-luka dievakuasi ke Rumah Sakit Dian Husada, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan itu. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, kejadian ini menjadi peringatan untuk pengendara motor agar hati-hati saat mendahului kendaraan lain. Di Mojokerto, seorang pemotor masuk kolong dan terlindas truk karena berupaya mendahului dari sisi kiri. Pemotor bernama Zakaria tewas mengenaskan usai tertabrak truk di Jalan Raya Brangkal, Kabupaten Mojokerto. Peristiwa berawal saat pemotor warga Wates Umpak Mojokerto ini berniat mendahului truk Sirtu yang dikemudikan Suratno, warga Nganjuk, dari sisi kiri jalan. Namun naas, korban terjatuh masuk kolong dan terlindas truk hingga tewas seketika. Evakuasi korban dari kolong truk cukup sulit. Warga terpaksa mendorong truk agar tubuh korban bisa ditarik keluar.
Dari arah barat ada mobil trailer toh. Mobil trailer kan posisinya kan buntutan depan belakang. Nah posisinya itu trailer kan nyalip kiri. Mau nyalip lah si sepeda motor itu kan mau ngikut nyalip, cuman yang kirinya itu nyenggol langsung jatuh, terus badan langsung masuk ke kolong teman saya itu. Kan muatan berat jadi kan nggak langsung bisa ngerem, Pak. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Jombang menuju Surabaya mengalami kemacetan. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Kita ke informasi lain, Saudara. Melambungnya harga kedelai di pasaran berdampak pada para penjual gorengan tempe di Magetan. Mereka terpaksa menjual gorengan berukuran lebih kecil meski banyak diprotes pelanggan. Para penjual gorengan tempe di Magetan terpaksa menjual jajanan berukuran lebih kecil dari biasanya. Hal ini dampak produsen tempe yang mengurangi ukuran akibat mahalnya harga kedelai di pasaran. Salah satu penjual gorengan tempe, Didik Pratomo, mengaku hanya bisa pasrah meski banyak diprotes pembeli. Sebab untuk menaikkan harga gorengan tidak mungkin karena takut ditinggal pelanggan. Gorengan tempe pun tetap dijual Rp1.500 per biji meski ukurannya lebih kecil. Yang dijual itu semakin ukuran barang dagangannya semakin mengecil. Dari produsen sudah kurangin semakin mengecil ukurannya. Kalau kita menjual tetap sama harga jualnya. Terus gimana? Para pembeli banyak yang komplain? Banyak yang komplain juga, ukurannya semakin mengecil gitu. Dari biasanya. Sementara itu, produsen tempe di desa Banyudono, Magetan, mengaku terpaksa mengurangi ukuran untuk mempertahankan usahanya. Dari sekitar 10 produsen tempe di desanya, kini tinggal 2 produsen saja yang masih bertahan. Lainnya gulung tikar setelah harga kedelai tembus Rp14.000 per kilogram. Terpaksa saya kurangin, saya kecilkan. Gitu ukurannya ya. Ya, biar beruntung. Ibu sehari itu bisa berapa kilogram masak tempe ini? Habiskan berapa? 2 kintal. 2 kintal ya? Ya, sekarang. Dulu 3 kintal. Turun juga ya? Ya, turun. Bu, di sini banyak Bu yang tutup setelah harga kedelai mahal ini? Ya banyak, tinggal 2 saya. Dari berapa? Sebelumnya? Sebelumnya 10 ada. Di kampung sini ya? Iya. Itu gara-garanya kenapa? Ya, gara-garanya ya Kedelai mahal ini mungkin? kedelai mahal, pasarnya sepi. Produksi tempe juga dikurangi hanya 2 kuintal dari sebelumnya 3,5 kuintal per hari. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, pemesanan tiket kereta api Daop 8 Surabaya untuk libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru sudah dibuka sejak 6 November lalu. Hingga Sabtu siang 18 November sudah ada 40.000 lebih tiket yang sudah terjual. Jelang libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru, PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya sudah menjual tiket secara bertahap sejak 6 November lalu. Hingga Sabtu siang, tiket yang sudah terjual sebanyak 40.000 lebih. Keberangkatan kereta jarak jauh melalui 3 stasiun, yakni Stasiun Gubeng, Stasiun Surabaya Pasar Turi, dan Stasiun Malang. Menurut manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Lukman Arif, beberapa tujuan favorit penumpang kereta, yakni Kota Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Jember, dan Banyuwangi. Dan tanggal favorit keberangkatan yakni tanggal 21, 22, dan 23 Desember. Sejak dibukanya pemesanan tiket kereta api jarak jauh periode masa Natal 2023 dan juga Tahun Baru 2024 mulai tanggal 6 November kemarin di Daop 8 Surabaya telah terjual sebanyak 40.062 tiket untuk keberangkatan tanggal 21 sampai dengan 31 Desember 2023. Selama masa Natal nanti di Daop 8 Surabaya setiap harinya menyediakan tiket 25.710 tiket kereta api jarak jauh, kereta api reguler dengan 44 keberangkatan setiap harinya.
Dari data penjualan tiket yang ada, masyarakat banyak memesan perjalanan kereta api di tanggal 23 dan juga 22 Desember 2023 atau sebanyak 25% tiket pada masa tersebut telah terpesan oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Sebelumnya pada momen hari libur panjang tiket kereta dijual pada H-30 sebelum keberangkatan. Namun kini diubah menjadi H-45 agar calon penumpang bisa merencanakan perjalanan. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.